KTB kita, buku KTB kita pada bab 11, halaman 60, titah yang kelima. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dalam keluarannya, dalam keluaran pasal 20. Oke, kita masuk kepada buku panduan kita. Hukum Taurat kelima. Apa bunyi perintah kelima? Perintah kelima berbunyi, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Pendahuluan. Ketika kita mempelajari perintah mengenai menghormati orang tua, kita akan melihat bahwa ini adalah mengenai bagaimana Allah menginginkan kita untuk bersikap terhadap semua orang, bukan hanya orang tua kita. Allah memberikan kepada orang-orang tertentu tugas untuk memelihara dan melindungi orang lain. Misalkan, pemerintah memelihara dan melindungi rakyatnya, orang tua memelihara dan melindungi anaknya, dan pendeta serta penatua memelihara dan melindungi jemaat mereka. Orang-orang ini tidak dapat melaksanakan tugas yang telah Allah berikan apabila mereka harus terus-menerus berdebat dengan orang-orang yang berada di bawah otoritas mereka untuk menentukan apa yang terbaik. Memang orang-orang yang berkuasa tidak selalu benar, namun selama mereka tidak memerintahkan kita untuk tidak menaati Allah, kita harus menghargai dan menaati mereka. Apabila kita tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang yang berotoritas, itu berarti kita tidak menghormati Allah yang meletakkan orang-orang tertentu dalam posisi yang berotoritas atas kita. Kita bisa lihat dalam Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Allah menghendaki kita menghormati orang-orang yang berkuasa atas kita atau orang-orang yang berada di atas kita. Dia juga memanggil kita untuk menunjukkan rasa hormat yang layak kepada mereka yang berada di bawah kita dan mereka yang sejajar dengan kita. Dengan berada di bawah kita bukan berarti bahwa ada orang yang tidak sebaik diri kita. Kita bisa lihat dalam studi kasus, sepulang sekolah, Andra tidak langsung pulang ke rumahnya karena Andi sahabatnya mengajak dia pergi ke suatu tempat untuk mendiskusikan tugas kelompok mereka yang sudah terlambat untuk mereka serahkan ke guru sejarah mereka. Karena asik dan fokus pada diskusi kelompok mereka, Andra lupa untuk memberitahukan orang tuanya bahwa dia tidak bisa pulang tepat waktu seperti yang biasa dilakukan setiap harinya. Orang tua Andra menjadi gelisah dan semakin khawatir karena tidak berhasil menghubungi handphone Andra, yang saat itu ternyata HP Andra mati dan tidak membawa charger. Setelah tugas Andra selesai, dia pun pulang dengan hati gembira karena tugasnya sudah selesai. Namun, apa yang terjadi? Setiba di rumah, tidak disambut dengan gembira, tetapi papa dan mamanya memarahinya tanpa berusaha mendengar alasan Andra. Malam itu sungguh menjadi malam yang tidak menyenangkan buat Andra dan orang tuanya. Pertanyaan, siapa yang salah menurut kalian dalam studi kasus di atas? Yang kedua, apa menurutmu yang harusnya dilakukan Andra dan orang tuanya sehingga hal itu tidak membuat mereka harus bertengkar? Nanti bisa kita diskusikan di dalam diskusi kelompok. Mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Kita bisa baca Ulangan 5 ayat 16, Roma 13 ayat 1 sampai ayat ke-7. Sebutkan dua hal yang dapat kita lakukan dalam menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin kita, guru dalam hal ini guru, pemimpin rohani, pemerintah. Mengapa kita harus menghormati orang lain, bahkan orang yang di bawah kita? Kita bisa baca dalam Roma pasal 12 ayat 10, Filipi 2 ayat 2 ayat 3 sampai 4. Ayat hafalan Efesus 6 ayat 1 pokok doa supaya remaja HKBP terus setia menghormati orang tua, supaya semua orang tua remaja HKBP diberkati dengan hikmat
dalam mendidik anak-anak, supaya keluarga jemaat HKBP menjadi keluarga yang harmonis, saling mengasihi sesama anggota keluarga. Otoritas dalam hal ini ya di dalam halaman 60 ya, otoritas yang dimaksudkan di sana ya sesuai dengan KBBI ya, kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga atau masyarakat ataupun seseorang yang memungkinkan mereka menjalankan fungsinya. Yang kedua, hak untuk bertindak. Ketiga, kekuasaan wewenang. Keempat, hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan pemerintah orang lain. Apa yang diinginkan Allah untuk kita lakukan melalui perintah kelima? Perintah kelima mengajarkan kita untuk menghormati dan memperlakukan orang lain, baik yang berada di atas, di bawah, atau sejajar dengan kita, sesuai dengan kedudukan mereka atau hubungan kita dengan mereka. Perintah ini memberitahu kita bagaimana memperlakukan orang dari segala lapisan masyarakat, karena perintah ini secara khusus membahas hubungan anak-anak dengan orang tua. Kita akan melihat pandangan Allah mengenai bagaimana anak-anak harus bersikap terhadap orang tua mereka. Firman Allah memberitahukan kepada anak-anak mengenai kewajiban yang harus mereka lakukan terhadap orang tua mereka, yaitu memperhatikan apa yang diajarkan orang tua mereka. Setiap orang tua secara alami diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengasihi anaknya secara alami. Allah menjadikan orang tua sebagai wakilnya di dunia dan memberikan hak dan kewajiban atas anak-anak mereka. Hal terpenting inilah bahwa orang tua adalah wakil Allah, yang menjadi alasan utama seorang anak harus mendengar ajaran orang tua mereka. Mereka harus mendalami pengajaran dari orang tua mereka dan memberikan ajaran itu menuntun mereka seumur hidup. Kita bisa lihat Amsal 20, Amsal 6 ayat 20 sampai 23. Bagian yang kedua, menaati orang tua mereka. Seringkali anak-anak mengetahui dan mengingat apa yang telah diajarkan oleh orang tua mereka, tetapi apabila orang tua mereka sedang tidak bersama mereka, mereka tidak menaati pengajaran orang tua mereka. Perintah ini menuntun kita untuk melakukan apa yang telah diajarkan oleh orang tua, bahkan ketika orang tua kita sedang tidak ada. Ketaatan menuntut kita untuk senantiasa, kapan saja dan di mana saja, untuk melakukan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Yang ketiga, menerima latihan disiplin dari orang tua kita dan mengambil hikmahnya. Orang tua yang setia dan penuh kasih akan mendisiplinkan anak-anak mereka, karena mereka tahu bahwa apabila anak-anak selalu berlaku sesuka hati dan tidak pernah ditegur, kelak mereka akan menjadi egois dan tidak saleh. Disiplin memang tidak selalu menyenangkan bagi sebagian besar orang, tetapi anak yang bijaksana sadar bahwa disiplin itu adalah untuk kebaikannya. Disiplin menuntut pengorbanan, salah satunya mengurangi kegiatan yang menyenangkan seperti bermain games. Namun, tanpa disiplin, kita akan sulit mewujudkan cita-cita kita. Anak-anak yang bodoh menolak untuk belajar ketika mereka didisiplinkan. Mereka melakukan kesalahan yang sama berulang kali, sehingga mereka harus terus-menerus didisiplinkan. Amsal 12 ayat 1, Amsal 13 ayat 1. Yang keempat, meminta nasihat dan merawat orang tua ketika sudah lanjut usia. Kita bukan hanya harus menghormati orang tua ketika kita masih kanak-kanak saja. Anak yang sudah dewasa tetap menghormati orang tua mereka dengan meminta nasihat dan mempertimbangkannya dengan cermat. Selain itu, dapat juga dengan merawat orang tua mereka ketika mereka sudah lanjut usia dan memerlukan pertolongan. Semua kewajiban ini dapat dilakukan ketika anak memiliki sikap hormat terhadap orang tua mereka. Menghormati bukanlah hanya dalam sikap atau gestur tubuh, melainkan juga dalam perbuatan dan ucapan kita yang menjunjung tinggi mereka dan menganggap mereka memiliki kedudukan tertinggi dalam kehidupan kita setelah Allah, dan menganggap mereka bahwa wakil Allah di bumi, di bahwa mereka menganggap mereka adalah
wakil Allah di bumi ini. Apapun status orang tua kita dalam masyarakat, Allah menciptakan mereka khusus untuk kita dengan maksud baik Allah sehingga kita menghormati orang tua bukan karena apa yang mereka miliki, tetapi karena Allah telah menjadikan mereka orang tua bagi kita. Anak-anak yang menghormati orang tua tidak akan melakukan hal yang tidak berkenan bagi orang tua mereka. Tentu saja, baik orang tua maupun anak adalah orang berdosa. Terkadang orang tua berbuat dosa dan melakukan hal-hal yang membuat sulit untuk menghormati mereka. Dan terkadang anak-anak berbuat dosa dan tidak ingin menunjukkan rasa hormat kepada orang tua mereka. Perintah ini memanggil kita untuk selalu menghormati orang tua kita, apapun perasaan kita. Kita bisa baca Imamat 19 ayat 3. Diskusi kelompok sebutkan upah dari menghormati orang tua Keluaran 20 ayat 12 dan Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kedua, apakah kamu sudah menjalankan kewajiban yang harus anak lakukan kepada orang tua? Berikan contoh, buatlah komitmen pribadi dan langkah konkret dalam memberi sikap hormat terhadap orang tuamu. Ayat hafalan Amsal 12 ayat 1 pokok doa supaya sebagai remaja HKBP diberikan kerendahan hati dan kemampuan untuk menaati orang tua dan segala keberadaan orang tua mereka, supaya remaja HKBP mampu menghargai siapa orang tua mereka dan bangga atas mereka, supaya remaja HKBP dimampukan menyatakan kasih mereka kepada orang tua sehingga menyukakan hati orang tua mereka. Apa yang dilarang oleh perintah kelima? Perintah kelima melarang sikap tidak hormat atau tidak memperlakukan orang lain sesuai dengan kedudukan mereka atau hubungan kita dengan mereka. Tugas kelompok, carilah artikel atau kisah seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya dan diskusikan bersama kelompokmu apa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki dari kisah tersebut. Alkitab mengajarkan bahwa anak-anak harus atau wajib menghormati orang tua mereka. Allah menganggap sikap tidak hormat terhadap orang tua sebagai hal yang sangat serius dan berupa pelanggaran atas perintahnya karena orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Dengan cara bagaimanakah anak-anak tidak menghormati orang tua mereka? Salah satu hal yang jelas adalah memukul atau menyakiti orang tua. Karena Allah telah memberikan otoritas kepada orang tua atas anak-anak, tindakan menyerang orang tua sama saja dengan menyerang dan mencoba berseteru dengan Allah. Bentuk lain dari penyerangan terhadap orang tua adalah mengharapkan sesuatu yang buruk menimpa mereka, menolak menaati mereka, dan mengolok atau malu terhadap status mereka, mempermainkan mereka. Hampir semua orang tua mengharapkan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Walaupun anak-anak tidak selalu memahami hal tersebut, tetapi anak-anak harus percaya bahwa orang tua mereka lebih bijaksana, lebih berpengalaman dari mereka. Mereka harus tekun mempelajari apa yang diajarkan orang tua mereka. Allah menyadari kelemahan manusia akan godaan iblis yang bermaksud menjauhkan manusia dari perintahnya, sehingga Allah mengaruniakan Roh Kudus dalam hati setiap orang untuk mengingatkan dan menyadarkan manusia atas segala pelanggarannya. Jika manusia menyadari kasih dan pemeliharaan Allah dalam hidupnya, maka manusia tidak perlu lagi diingatkan untuk memberikan penghormatan pada orang tuanya, karena respons atas pemeliharaan Allah tersebut adalah ucapan syukur dalam bentuk taat pada perintah Allah, yaitu menghormati orang tua mereka. Apa ada pengalamanmu terkait sikap dan menghormati orang lain, dalam hal ini orang tua? Hukuman apa yang Allah berikan kepada anak yang tidak menghormati orang tuanya atau orang lain? Baca Keluaran 21 ayat 15 dan 17. Bagaimana cara Allah menolong manusia dalam menjalankan perintahnya? Yohanes 14 ayat 6, ayat hafalan Keluaran 21:17, pokok doa, berdoa bagi teman-teman atau keluarga kita yang sedang mengalami hubungan yang tidak harmonis,
dengan orang tuanya. Berdoa supaya semua keluarga HKBP menjadi teladan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Berdoa supaya Allah memampukan kita sebagai remaja untuk melawan godaan iblis yang hendak menjerumuskan kita melawan orang tua kita. Ya, sampai di sana pembacaan penjelasan hukum yang kelima. Apakah hukum yang kelima ini dalam satu pertemuan KTB kita lakukan? Tidak, Amang. Tadi aturannya 60 sampai halaman 62. Oke, berarti yang kita bahas adalah pengantar dari halaman 60 sampai halaman 62 ya. Kenapa tadi saya nggak di stop tadi sampai ini, sampai akhir? Nanti jadi kayak sermon lagi kita minggu depan. Oke, sedikit lagi ya kepada penambahannya. Jadi kalau kita lihat di dalam Katekismus ya, jadi apakah yang dimaksudkan dengan hukum yang kelima? Jadi kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan kita, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Ya, itu merupakan satu pemahaman kesimpulan dari hukum yang kelima. Nah, dari ke-10 hukum Taurat di dalam Keluaran pasal yang ke-20, hanya hukum kelima yang memakai kata keharusan ya. Ada keharusan yang sebagaimana di dalam buku kita ya, di mana keharusan itu ada yang posisi yang memiliki otoritas dan juga dalam posisi sebagai anak adalah melakukan di dalam keharusannya. Jadi kalau kita merangkat pada pemahaman sederhana di dalam pertemuan yang pertama untuk hukum yang kelima, ya bolehlah kita bahas ya pertanyaan yang ada dan juga diskusi di dalam teks-teks yang diutarakan ya di dalam Ulangan 5 ayat 16, Roma 13 1 sampai 7 ya, di dalam Roma 12 ayat 10 dan Filipi 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Nah, tentu saja itu merupakan cakupan dari siapa yang berotoritas ya. Mungkin penekanan pada bagian ini yang perlu kita pahami secara mendalam adalah secara khusus di dalam titah yang kelima kita harus lihat apakah yang sebenarnya tadi pada pertemuan selanjutnya mungkin nanti akan lebih dalam lagi, siapakah yang dimaksud dengan orang tua ya dalam hukum yang kelima. Nah, sedikit kalau kita beralih kepada Keluaran pasal yang ke-20 ya, mungkin dalam pengantar hukum 1 sampai ke 4 sudah dijelaskan ya. Jadi dasar kita bahwa keseluruhan hukum Taurat 1 sampai 10 itu di dalam maksud dari hukum Taurat itu ya, selalu kata kunci kita harus takut dan kasih ya. Kita harus takut dan kasih kepada Allah. Nah, tentu saja di dalam relasi ini antara sesama manusia ya, di dalam bagian yang kedua ya, hukum Taurat itu dibagi 1 sampai 4, 5 sampai 10 ya. Jadi 5 sampai 10 itu adalah hubungan manusia dengan manusia yang terkait juga kepada penggambaran bagaimana manusia berelasi dengan Allah yang memberikan hukum Taurat itu. Nah, sedikit kilas balik kepada Keluaran pasal 20. Nah, Allah yang memberikan hukum Taurat kepada umat Israel tentu saja berdasar apa yang terjadi di dalam umat Israel yang kaitannya secara konkret hubungan sebagai anak dengan orang tuanya. Orang tuanya dalam hal ini adalah yang melahirkan dia, membesarkan dia, dan juga merawat dia. Nah, itu yang pertama sekali skopusnya yang harus kita lihat pada bagian yang pertama. Kemudian dia nanti akan berangkat kepada skopus yang lebih besar lagi,
dan yang lebih besar lagi ya, artinya pemerintah dan orang yang lebih tua ya. Jadi yang lebih kita utamakan yang pertama itu adalah otoritas sebagai orang tua itu ya. Jadi orang tua yang diberikan mandat dalam hal ini, kalau di dalam buku kita memakai kata otoritas, artinya orang tua yang memang dirujuk sebagai perwakilan Allah di dalam mewujud nyatakan apa yang Allah kehendaki eh, kepada umat, dalam hal ini kepada anak-anak. Jadi dalam rangka itulah kita pertama sekali melihat dan memahami melalui penggambaran yang pertama. Ya, coba kita lihat di dalam Ulangan pasal yang pasal yang kelima ayat yang ke-16. Boleh salah seorang yang sudah membacakannya, Ulangan pasal yang kelima ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke. Kemudian di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Boleh kita berganti-gantian ya. Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ayat 1, tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, yang melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Disambung sampai 7. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Oke, nah lanjutannya ya di dalam pasal 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, jadi kita bisa fokuskan dulu ya. Jadi keberangkatannya menurut saya ya di dalam Keluaran pasal 20 ini kita harus berangkat supaya nanti di dalam pertemuan selanjutnya ya lebih penekanannya kepada apa yang diinginkan Allah ya ke dalam tiga sasaran ya, kalau kita bilang tiga sasaran dalam titah yang kelima, orang tua, pemerintah, dan juga orang yang di atas kita sebagai dalam hal ini rujukan sebagai umur ya, kalau misalnya dikatakan di dalam hal itu orang yang lebih tua ya, artinya secara kelahiran, secara umur yang di atas kita tentunya. Nah, tentu saja tiga skopus ini, tiga pengelompokan yang harus kita mau wujud nyatakan. Yang pertama itu tadi, misalnya kalau ada studi kasus di sana itu tidak terlalu mungkin hanya sekedar contoh lah ya, tetapi kita akan merujuk kepada diskusi kelompok yang ada di dalam 3 poin itu. Nah, ketiga poin di dalam pertanyaan dalam diskusi kelompok itu, apa dasar kita harus menghormati orang tua,
Ya, itu tadi dah, Ulangan 5 ayat 16, Roma 13 ayat 1 itu tadi, kepada orang tua dan pemerintah itu. Nah, tentu saja kita juga bisa mengaitkan misalnya kan saya dong doi anak remaja kan, ya dalam posisi orang tua ya yang menjadi gurunya di sekolah misalnya, ya yang menjadi gurunya di sekolah atau yang menjadi pemimpinnya dalam hal itu misalnya dia bekerja di dalam pemerintahan ya, itu yang pertama. Nah, dalam hal itulah juga sampai yang ketiga bahwa ternyata tidak hanya kepada orang yang memang ditetapkan memiliki otoritas di dalam kedudukannya, kedudukan sebagai orang tua, kedudukan sebagai pemerintah. Nah, tentu saja dalam kaitannya sebagai kedudukan dalam hal yang berotoritas sebagai pemerintah, ya kalau dalam Roma 13, 1 sampai 7 tadi, pertanyaan yang sangat sederhana itu tadi, apa yang kenapa kita harus takutkan yang kepada pemerintah kalau memang kita tidak melakukan kejahatan. Jadi sama halnya sebenarnya. Jadi anak-anak yang takut kepada orang tua yang dipahami dalam arti ya, arti dalam hukum Taurat itu ya, ketakutan adalah di dalam rasa hormat ya. Kita harus takut dan kasih kepada Allah. Jadi seolah-olah relasi manusia, hubungan manusia yang melakukan hukum kelima adalah tentu saja akan kelihatan ketakutannya kepada Allah, rasa hormatnya dan kasihnya kepada Allah itu akan terwujud di dalam relasinya sebagai anak kepada orang tuanya. Jadi itu dasar berpikirnya. Jadi kalau kita misalnya melihat kenapa kita harus menghormati orang tua itu tadi kembali kepada Allah yang pertama sekali mengasihi umat Israel. Jadi karena pelanggaran mereka yang dilakukan oleh umat, makanya mereka harus dalam di bagian selanjutnya tadi diangkat ya, misalnya dalam hal mendisiplinkan sampai melatih tubuh adalah bagian dari bagaimana Allah juga mendisiplinkan umat Israel. Jadi kan kalau kita tahu latar belakang Keluaran pasal 20 ini yang diulangi lagi pada kitab Ulangan. Nah, tentu saja kedua kitab ini ya, Keluaran dan juga kitab Ulangan adalah mereka ketika mereka kalau dalam Keluaran pasal 20 ya, ketika mereka melakukan penyembahan kepada dewa Baal, mereka tidak melakukan yang diperintahkan Allah dalam hal ini relasi antara sesama umat. Nah, ternyata Allah memberikan hukum Taurat 1 sampai 10 sebagai pedoman kehidupan mereka. Jadi sebagai kalau Martin Luther memahaminya kan sebagai pagar ya. Jadi sebagai pagar yang memagari kehidupan mereka ketika mereka bertindak, ketika umat bertindak di dalam kehidupan setiap hari, ada pedoman, ada cerminan yang akan diperlihatkan kepada umat bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar di dalam kehidupan. Nah, dalam perjalanan dari kitab Keluaran kepada kitab Ulangan, adakah pelanggaran? Ada, ya. Makanya umat itu juga ketika akan tiba di tanah perjanjian, apa yang sudah diberikan Allah di dalam kitab Keluaran, makanya di dalam kitab Ulangan itu diulang kembali, ya, yang di kitab pasal 20 di dalam kitab Keluaran itu diulang kembali di dalam Ulangan pasal yang kelima ya. Jadi misalnya bagian titah kelima di dalam ayat yang ke-16 di dalam kitab Keluaran ya, tentu saja adalah hal yang sama ya. Jadi kita akan melihat tujuan dari perintah hukum yang kelima ini yang diperintahkan kepada kita, tentu saja kita juga sebagai posisi dalam sebagai anak ya, tentu saja kita memiliki orang tua di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi sangat akan kontekstual ya. Jadi kalau saya sih melihat memandang bahwa yang pertama sekali kita harus jelaskan siapa yang dikatakan orang tua, siapa yang dikatakan pemerintah. Dalam hal ini orang yang memiliki otoritas ya, karena dalam Roma 13 itu ya pemerintah itu juga berasal dari Allah ya. Kemudian terhadap saudara-saudaranya, artinya yang dia berada di sekitarnya ya, karena itu sudah mencakup kepada kasih itu kepada semua orang yang akan dia tunjukkan di dalam kehidupan setiap hari ya.
Itu sedikit menambahkan untuk pengantar kita di dalam pokok bahasan kita hukum yang kelima dari halaman 60 sampai halaman 62. Kami persilakan kepada kita untuk mendiskusikannya. Mana Kak? Siapa tadi yang memimpin? Udah masih ada Kak? Ya, Ya, masih. silakan Kak Novi. Kak Novi yang Makasih. memimpin kita di dalam diskusi kita. Ya, makasih Amang Pendeta. Baik, pembahasan hari ini adalah tentang hukum Taurat kelima. Kalau boleh saya rangkum sedikit dari catatan saya, bahwasanya kita harus taat, hormat, mengasihi kepada orang tua kita, dan yang mendapat otoritas dari Allah itu adalah pertama orang tua, kedua pemerintah, lalu yang ketiga orang yang lebih tua dari kita. Lalu kenapa kita harus mengasihi orang tua? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi umat Israel. Baik. Kalau kita lihat di buku KTB ada beberapa yang mesti didiskusikan. Mengapa kita harus menghormati orang tua nih? Boleh ya kita bahas di sini ya, Bang Roni? Silakan Kak. Ya karena ini sifatnya sharing, jadi kita bisa langsung aja, terutama buat kakak-kakak yang udah berpengalaman nih jadi orang tua. Kalau dari saya pribadi, semakin dekat dengan Tuhan, udah berjalan bahwasanya terlepas dari kekristenan ya, kalau ngebentak orang tua itu udah dapat karma langsung. Kalau saya soalnya pernah kejadian, pernah ngebentak ibu saya, sorenya naik motor saya jatuh. Langsung dapat karma instan. Mungkin ada pengalaman dari kakak-kakak yang lain tentang menghormati orang tua ataupun anaknya kepada kakak-kakak. Saya Kak Novi. Silakan Abang Roni. Amang mau nanya, Amang. Yang dibilang dengan istilah debatana diidai kepada orang tua itu apakah bisa kita cantum ini nama sekaligus dengan istilah dunia lah kita bilang sorga di telapak bawah kaki ibu. Secara Alkitabnya bagaimana Amang? Melihat Amang? Baik, kita buka 3 pembahasan, curhat juga boleh atau pertanyaan juga boleh. Itu Kak Neda udah siap itu kayaknya. Kan ada pengalamannya banyak nih kayaknya. Tadi aku sebenarnya mau nanya seperti yang Bang Roni tanya, tapi karena Bang Roni udah tanya duluan, ya sudah aku menyimak aja jawabannya. Kak. Yang lain lagi banyak. Itu tadi sebenarnya saya pengen nanya yang debatan Nadi Ida itu sama kok bisa sampai keluar ungkapan itu gitu loh. Maksudnya gimana ya? Ya. Ya itu saya juga Kenapa pengen cuma di mendengar kaki ibu penjelasan aja? itu. Kenapa kan Opi? Ya, kenapa cuma di telapak kaki ibu aja ya? Bapaknya soalnya ini cemburu Oh, kalau jadi. itu sih saya bisa paham ya, maksudnya kalau itu sih saya masih bisa inilah ya agak menerima. Cuman yang kalimat yang ungkapan debatan Nadida atau Tuhan yang dilihat itu saya masih agak apa ya, hatinya masih kayaknya masih nggak bisa terima gitu kapan itu Amang. Oke, makasih Kaneda. Kalinda biasanya ini nih. Biasanya baik cerita sharingnya nih. Pas dulu Kak, mendengar dulu. Oke. Makasih Kak. Sama-sama Kak. Yang lain boleh loh kalau mau nanya seputar pembahasan kita malam ini. Tapi sambil menunggu yang lain bisa dijawab dulu kali ya Amang. Oke, orang tua ya jadi di perguruan dua pihak dua dokonon ya.
eh, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ya, saya sudah pernah periksa telapak kaki ibu saya, yang ada itu gambo. Ya, ya, dengan surga di sini. Itu hanya ungkapan ya. Jadi kenapa kita digiring kepada pemahaman bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu? Tentu saja berkaitan terhadap posisi seorang ibu ya, dibandingkan dengan ayah. Ya, jadi siapakah ibu? Tentu saja ibu adalah yang mengandung kita selama 9 bulan di dalam kandungan, ya, mempertaruhkan hidupnya untuk keselamatan kita sebagai anak. Ya, itu kan melahirkan, itu kan perjuangan hidup dan mati ya. Jadi artinya itu pertama dasarnya. Nah, tentu saja ketika itu juga diungkapkan sebagai Allah yang terlihat di dalam kehidupan anak, ya, Mas, coba kita lihat di dalam arti di dalam bahasa Batak ya. Ikon pasangapon mudo na torasmu asa mertua ho jala liling mangulu di tano nani lehon di Jehovah de batam di ho. Dia do lapatan ni i odo. Ikon dihabiari rohata de bata jala ikon holong rohata di ibana asa unang lea rohata mida natorasta dohot mida akarajata rodi akana tua-tua. Dan jadi paro otar rimas nasida ikon patundo hita jala ikon holong rohata tunasida siolua donasida jala sisubuto do rohana. Abang kakak ngerti nggak kata sisubuton? Ya, Mang. Sisubuton itu ya, apa ya lebih tepatnya ya, kenapa dikatakan di dalam terjemahan bahasa Batak sisubuton do rohana? Jadi memang salah satu yang boleh kita lihat kenapa dia digambarkan ya, orang dalam hal ini orang tua ya, artinya bapak ibu kita ya, bapak ibu kita natorasta ya, itu dulu skopusnya. Makanya tadi saya katakan skopus titah yang kelima itu harus berangkat dari orang tua, pemerintah, dalam hal ini pemimpin-pemimpin, guru-guru dan lain sebagainya. Dan bagian yang ketiga adalah semua orang yang dalam bentuk yang universal ya, yang komunal, yang tentu saja itu mengerucut ternyata orang tua sebagai orang yang melahirkan kita dan yang membesarkan kita. Tentu saja yang pertama fungsi dan tanggung jawab sebagai orang tua, yang ternyata fungsi dan tanggung jawab itu adalah terlihat di dalam Kristus Yesus, di dalam Allah. Ya, Allah yang memberikan nyawanya untuk keselamatan karena dosa-dosa kita. Jadi sama tadi, orang tua dalam hal ini gambaran ibu, ya, ungkapan tadi, ibulah yang tentu saja mempertaruhkan hidupnya untuk keselamatan kita. Jadi itu penggambarannya. Jadi konsep Allah yang menyelamatkan itu juga adalah ibu kita, dalam hal ini orang yang mengandung kita selama 9 bulan, dia adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan kita kan. Jadi tentu dalam hal ini misalnya kalau kita lihat dalam tradisi Keluaran pasal yang ke-20 ya, posisi orang tua dalam hal ini perempuan ya, orang tua perempuan yang melahirkan anak-anaknya tentu saja tidak semodern dalam konteks yang sekarang, misalnya ada operasi untuk melahirkan ya, tetapi melahirkan secara normal. Nah, tentu saja apa yang dilakukan oleh orang tua itu dalam hal ini sebagai ibu yang mengandung itu adalah mempertaruhkan nyawanya ya, keselamatannya. Ya, tentu saja itu yang pertama yang terlihat. Nah, demikianlah Allah di dalam Yesus Kristus, dalam konteks kekristenan, dalam konteks kita sebagai orang percaya, demikianlah Allah di dalam Kristus Yesus memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk keselamatan kita sebagai orang yang berdosa. Nah, relevansinya apakah kontekstual kita mengatakan kepada anak-anak bahwa orang tua itu adalah debata nani ida dalam hubungan dalam hukum yang kelima? Tentu saja
yang menjadi penyataan kita adalah dalam hal ini natoras, dalam hal ini apapun ceritanya, ya, orang yang melahirkan kita dan membesarkan kita, dalam hal ini orang tua kita, tentu saja kata si subuton itu jadi sebenarnya digambarkan kita sebagai anak, kita harus tahu apa sebenarnya yang ada di dalam hati ibu kita itu, hati di dalam orang tua kita itu. Nah, sebenarnya penekanannya lebih kepada perempuan, ya. Jadi ada buku Perjanjian Lama yang menjelaskan Allah itu, hati Allah itu sebagai hati seorang ibu, bukan hati seorang ayah. Ya, jadi para ahli sepakat mengatakan bahwa berbeda hati seorang ayah dengan hati seorang ibu bersikap terhadap anak-anaknya. Mari kita minorkan lagi, kita kontekstualkan lebih kecil lagi. Nah, bagaimana orang Batak misalnya memandang atau punya pola dasar berpikir ketika dia sebagai orang tua di dalam hal membangun kerohaniannya. Ya, tentu saja berbeda ketika kita mungkin sudah di perkotaan, bolo misalnya songo di hutanami di si borong-borong, bolo adong anak kon di sahala keluarga, bolo misalnya ada kasea anak konai yang disalahkan itu ibunya. Ya, tetapi kalau anaknya sudah sukses, anaknya sudah berhasil, tordode, oma anak niamong nah katanya gitu kan. Ya, tentu saja budaya yang mengatakan itu. Tetapi kita di dalam kekristenan tentu saja dan cara pandang Alkitab, makanya tadi ketika ada juga para tulisan-tulisan ahli perjanjian lama mengatakan bahkan hati Allah itu digambarkan sebagai hati seorang ibu. Apa yang dilakukan seorang ibu? Itu tadi puncaknya, seorang ibu itu mempertaruhkan nyawanya, memberikan nyawanya untuk keselamatan anaknya. Nah, tentu saja dalam posisi sebagai anak, apa yang harus dilakukan anak? Tentu saja itulah gambaran ketika Allah menyelamatkan, ya, meskipun sudah dalam pelanggaran umat Israel kepada Allah, tetapi Allah memberikan aturan yang harus mereka lakukan. Dalam rangka mana? Dalam rangka mendisiplinkan mereka. Nah, contoh yang kemudian, misalnya boleh kita lihat, ya, misalnya anak-anak kita lah gitu, ya. Yang pasti berbeda seorang ibu mendidik anaknya, anak yang dia lahirkan, dengan ibu dalam hal ini sebagai posisi sebagai opung. Ya, misalnya anak-anak Kak Mel lah misalnya. Ya, boleh misalnya dipukul Kak Melma misalnya anaknya di depan opungnya atau di depan si matuanya buru. Isi dona dilagai. Pasti paromainnya itu yang dilagai. Kan itu kan? Seolah-olah mengatakan ketika dia di dalam posisi opung, dalam hal ini yang sudah memiliki cucu, seolah-olah ada pergeseran yang seolah-olah perbedaan, makanya selalu ini sebenarnya ada juga perkembangannya secara khusus di Jawa ini, ya. Banyaknya opung yang memilih berprofesi sebagai penjaga pahopu. Alai sian tiga penelitian, anak-anak kita yang dalam masa kecilnya lebih banyak waktunya dengan opungnya, adong dosa ada sikap yang ternyata dimunculkan. Mana sikap itu? Karena opungnya lebih memanjakan pahopunya daripada ibunya. Ya, dalam hal tetap juga sebagai orang tua pasti dong memanjakan anaknya. Alai dalam hal didikan yang dinyatakan, tentu saja ada beberapa perbedaan yang boleh kita kaji di dalam pemahaman kita terhadap hukum yang kelima, ya. Jadi dan jadi paroota rimas ninasida. Jadi sama halnya yang dikatakan Allah kepada umat itu jangan sampai membuat Allah. Jadi hubungan kan hukum pertama sampai keempat itu adalah pure hubungan manusia dengan Allah. Allah yang mana? Allah yang mencipta, Allah yang hadir di dalam kehidupan orang yang percaya. Kelima sampai ke 10 itu adalah pewujud nyataan Allah yang mencinta itu adalah juga harus direfleksikan, harus direalisasikan dengan sesama umat. Dalam hal ini, tentu iman kaning sianido muncul ungkapan bahwa orang tua kita itu adalah Allah yang bisa kita lihat dalam wujud nyatanya. Jadi misalnya, Allah itu kan pernah marah, Allah itu menghukum,
Tapi Allah itu ketika menghukum karena kasih sayangnya kepada umat. Allah tidak menginginkan umat itu supaya mati di dalam dosa-dosanya, supaya dia tidak mati di dalam keberdosaannya, tetapi Allah lebih menginginkan pertobatan dari umat yang berdosa itu meninggalkan dosa-dosanya. Nah, contoh yang lebih konkret lagi di dalam perjanjian baru misalnya perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Jadi seberapa besar pun dosa anak-anaknya menghabiskan uang orang tuanya, seorang ayah itu, seorang orang tua itu akan tetap menunggu anaknya kembali kepada pangkuannya kan gitu kan. Jadi itu konteks yang lebih aktual di dalam perjanjian baru ya. Jadi itu pemahamannya ya. Nah, pertanyaan yang lebih menarik sebenarnya dari sana, tentu saja adong do orang tua na super peduli tu anak konna. Kan itu kan? Jadi apakah itu kita bisa katakan dia sebagai orang tua atau mulang matu bagasan pangantusio sinakingani? Siapakah yang dimaksudkan sebagai orang tua dalam hal ini ayah ibu kita ya? Jadi ikon itu naparjolo. Supaya dari sanalah kita berangkat seolah-olah Musa mau memberikan pemahaman kepada umat Israel bahwa penghormatan terhadap Allah, rasa takut kita kepada Allah itu dimulai dari hal keluarga itu sendiri ya. Jadi sianido habor hatana. Artinya kita tidak mungkin mengatakan aku menghormati pemerintah, aku menghormati guruku, tetapi dia tidak menghormati orang tuanya, ayah ibunya. Jadi ikut sejalan duit dan itu akan bergerak juga kepada konteks yang lebih universal ya. Kemanakah itu bahkan kepada orang yang selalu disebut HH itu ya sebagai yang di atas umurnya. Dalam hal itu kita bisa nyatakan. Jadi di situ pengatusion ketika muncul di HKBP misalnya ya orang tua kita itu adalah debata na tarida ya, debata yang tarida artinya yang mau kita katakan melalui ungkapan itu, melalui orang tua kita itu kita benar-benar kita bisa rasakan bagaimana Allah mengasihi kita sebagai orang yang berdosa. Jadi kan najujut misalnya mulai studi kasus di Bagasan di dalam kasus kita ini ya mungkin ya paslah untuk anak-anak remaja ya menurut kalian menurut siapa yang salah menurut kalian dalam studi kasus di atas mungkin ini cocoklah untuk anak remaja ya apa menurutmu yang seharusnya dilakukan oleh Andra dan orang tuanya sehingga hal ini tidak membuat mereka harus bertengkar. Jadi yang pertama di sini, kalau saya menanggapi pertanyaan yang kedua, sebenarnya orang tuanya juga harus benarnya jeli, gitu kan? Ya melihat ketika di dalam pengenalannya siapa anaknya, tentu saja yang pasti tidak akan muncul kecurigaan. Ayo kan nektor negatif tinggi gue menurut orang tua nodangi, gue memang benesida bertengkar kan? Jadi itu yang sebenarnya juga menyadarkan para orang tua juga dalam hal ini posisi orang tua itu juga adalah sebagai mandat yang diterima dari Allah sebagai yang mengayomi, mengajari mereka, menegur mereka, bahkan dalam hal yang lebih dalam lagi di halaman selanjutnya mendisiplinkan. Jadi itu salah satu yang dilakukan oleh Yesus juga. Jadi kata mendisiplinkan, memuridkan itu adalah sampai pelatihan tubuh dia ada. Jadi ada gerak tubuh itu yang selalu dilakonkan ya di dalam kehidupan setiap hari. Itu pemahamannya ya. Jadi kata si subutondo rohana itu ya lebih kepada penggambaran kita sebagai posisi sebagai anak kita mengerti ya orang tua kita itu mau bilang apa gitu ya dengan apa ya tentu saja itu karena kedekatan kita dengan orang tua kita. Satu lagi hal yang boleh kita pahami yang bisa membedakan antara bapak dan ibu. Jadi sebenarnya di dalam yang boleh kita rasakan ya hubungan seorang ibu itu dengan anak ya adalah hubungan yang tidak hanya sebatas sebatas emosional ya jadi keterhubungan di dalam buku itu tadi di buku Allah hati Allah seperti hati seorang ibu di sana digambarkan juga jadi kita yang terkait ya selama 9 bulan itu makan dari sumber yang satu itu yaitu ibu kita
Jadi kan mudar naido na mengalir di bagasan mudarta ya misalnya, makanya seorang anak itu akan sangat bisa dirasakan oleh ibunya ketika apapun yang terjadi di dalam kehidupan si anak. Ya, alani dia, ya sada pusok bukan, ya anak yang di dalam kandungan itu, ima ada proses yang ternyata juga di dalam relasi itu bahwa kita mau katakan Allah sebenarnya juga adalah Allah yang hadir yang sebenarnya tidak terputus kepada kita. Jadi itu penggambaran. Nah, makanya didokon bahwa hati Allah itu adalah hati seorang ibu, bukan hati seorang ayah. Itu hebatnya kaparokuah di dalam Alkitab kan, dan di bagasan paranguluota. Itu tuh bulak musim akan itu konteks tak kepada orang Batak ya. Molo songonau lebih marsiajar do tu halak Cina ya bolu halak Cina, bolu misalnya lah kita tuh marekon, ya saya jodoh tapi rengka, nggak didorong-dorong omak naik kan, mana ngopung tapi mana dihana tapi kan, nomor kursi roda sedih bodoh tuh mall kan, mall halak Batak jarang do di binereng doni. Alai hebat nih halak Batak, ya setua-tua nih orang tua nih halak Batak, dan kalau halak Batak manaruhun na tua-tua na tu panti jompo. Kaya ada Jepangi Hamuna, halak Batak di panti jompo, ya kalaupun ada itu mungkin satu dari sekian ribu orang. Ya alai bola dongdo, anak konda nama ngurus, ya anaknya itu akan selalu berusaha untuk mengurusnya sampai akhir hayatnya. Idona adong jadi orang tua ni halak Batak pe, ya itu juga sebagai satu penggambaran ya. Sapogus-pogus ni natoras ni halak Batak, ya dia akan lebih senang ya kita sebagai hal ini misalnya sebagai posisi dalam hal posisi sebagai anak ikut tong doa tu sata misalnya natoras tai kan belum misalnya lama natoras manang sima tua nikah neda misalnya disuruh marotu serpongo ya dan tuh ngolo tinggal liling-liling kan di jabuni nak konna toy mas asal mau bereng pahu puki saya seminggu binaker rupanya alasan ada ngadong tiket harga tiket nih ngodam ikut mulak gue bana ikut di jabuni itu ikut tataringnya itu berengon kan gimana pun bentuknya itu, dia akan lebih senang tinggal di rumah tempat kediaman dia, yang boleh di hutan misalnya atau di dimanapun. Ya tentu saja yang mau kita pelajari dari sana, tentu saja kita sebagai anak karena kita juga dalam hal ini melihat posisi kita ada beberapa ya. Kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai masyarakat, sebagai yang di pemerintah, tentu saja tiga golongan di dalam hal hukum yang kelima itu kita bisa menempatkan diri kita di dalam tiga-tiganya ya, sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai abang, ya, sebagai pemimpin di tengah-tengah pemerintah, ya, sebagai sintua di tengah-tengah gereja, sebagai guru remaja di tengah-tengah gereja. Jadi idonakan yang dari pasahat ya di tengah-tengah nih parmulota ya jadi bisa kita simpulkan ya jadi dalam hal ini debatan di ide itu ya itu tadi di mana kita melihat hubungan orang tua dengan anak itu adalah hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Jala dalam hal orang tua ya misalnya semiskin-miskinnya orang tua kita nggak bisa pilih ya misalnya alama morajo misalnya rupani orang tua di si Jokowi orang tua si Jokowi mah bapak do omaku bang nggak bisa gitu kan tetap orang tua kita itu yang melahirkan kita itu adalah ibu kita ini majo mengarespon kak Neda doho kak Bang Roni. Sedikit Tamang masih agak kurang puas sedikit. Saya sepaham ya dengan segala penjelasan Amang itu tadi. Cuman yang tetap kayaknya agak kurang gimana gitu ya dengan mempersandingkan bahwa orang tua itu adalah Tuhan yang dilihat gitu loh Amang. Maksud saya gini, eh, memang Tuhan dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa gitu loh. Berbeda dengan kita gitu manusia. Kita marah, kadang-kadang kita berbuat sampai jatuh berbuat dosa. Maksud saya, apa itu nanti tidak membuat anak-anak menjadi eh, merusak citra Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Benar gitu loh, Amang. Karena kan maksudnya kalau eh, orang tua adalah Tuhan yang dilihat gitu kan. Jadi apa nanti kita itu kan nggak bisa sekudus Tuhan gitu loh, nggak bisa se, se, sekuat Tuhan lah maksudnya. Tuhan juga memang dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa gitu loh. Berbeda dengan kita, begitu kita ngamuk, kadang ke anak gitu ya terus terang aja, Mang.
kadang tuh sampai lupa, sampai lepas Gila kontrol ya. gitu loh, jujur aja gitu loh. Nah, itu apa nggak merusak gambaran Allah yang Maha Kudus itu? Maksudku, apa nggak terlalu berat gitu loh mempersandingkan orang tua dengan Tuhan gitu. Tadi yang semua Amang bilang itu saya sepaham dan sepakat gitu loh Amang. Maksudnya tentang orang tua yang ini ya. Cuman yang itu tadi Amang, saya masih masih belum belum ini deh gitu. Maksudnya apa nggak terlalu berat gitu ya untuk orang tua harus sedemikian hingganya bersikap gitu loh Amang. Itu sih Iya. yang agak Oke, ini saya. oke, oke, bisa saya tangkap ya. Jadi maksudnya bukan mau mensejajarkan ya. Ya misalnya eh, na tua-tua mido debata nani ida. Jadi sebenarnya kenapa muncul ungkapan ini? Jadi bukan mau mengatakan itu tadi ya, orang tua kita itu sama dengan Allah, tetapi lebih di dalam isi do orang tua ya. Apa yang dilakukan orang tua? Makanya dia sebenarnya mau dikatakan eh, apa yang dilakukan oleh Allah tentu saja gambaran yang boleh kita lihat dalam posisi sebagai orang tua. Misalnya imajinakan seorang ibu yang melahirkan anaknya, dia mempertaruhkan hidupnya. Nah, tentu saja dengan konsep yang demikian, demikianlah juga Allah mengasihi umatnya ketika dia sekalipun ya di dalam pelanggaran yang dilakukan umatnya, Yesus, Allah yang hadir di dalam diri Yesus, yang tidak memiliki kesalahan, demikianlah juga mengorbankan hidupnya untuk keselamatan saya. Jadi tentu dohono tado bukan mau mensejajarkan orang tua dengan debata, enggak. Ya, debata itu tetap adalah Allah yang harus kita hadiari ya, yang harus kita kepadanya takut dan kasih. Makanya kita harus hafal ya, kita harus hafal hukum kelima dan artinya. Ya, kalau bisa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Supaya arti yang ada di dalam katekismus itu yang dijabarkan di dalam buku KTB kita tentu saja akan menghantarkan kita kesiapaan Allah dan kesiapaan orang tua. Makanya lanjutannya orang tua itu dan pemerintah itu dan saudara-saudara itu adalah berasal dari siapa? Dari Allah. Ya, tentu saja orang tua kita itu adalah mitranya Allah. Jadi di dalam penjelasan itu tadi dan akan ingat kesiapaan orang tua itu adalah tentu misalnya posisi sebagai anak gabido honotama. Ternyata orang tua kita itu adalah mitranya Allah. Mitra Allah untuk mewujud nyatakan kasih Allah. Jadi misalnya dalam tindakan, boy do orang tua marah, boy, bahasa dekat depan tapi boy do mulu kan. Misalnya Yesus yang marah besar itu kan di bait suci alanya, kan alani pelanggaran dong kan. Jadi sama tadi kalau misalnya saya contohkan, misalnya yang boleh kita selidiki di dalam kehidupan kita ya sebagai orang Kristen, misalnya beda kamu nama marah nih seorang ibu dan bapak dengan marahnya dalam posisi sebagai opung di dalam budaya kita. Jadi itu sangat bisa kita rasakan. Jadi misalnya nanti gue baca contohnya, misalnya mulu dipukul orang tua, misalnya dipukul natoras nama johudokon yang mana dimarahi mah misalnya tamarahi mah anak kota gitu kan. Dan alani kemarahan ini menonjol dangi, alani holongi rohata do. Misalnya dia tiba-tiba masukkan, misalnya seperti si Ola, tiba-tiba masukkan dia colokan di ke stok kontak gitu kan. Kita kan marah betul gitu kan. Alanya kita tidak mau dia kesetrum gitu kan. Alana misalnya tentu saja dalam hal itu tentu saja kita dalam hal itu bisa melihat sebagai satu bentuk pengajaran dan juga pendisiplinan tadi. Ya, jadi alai sebagai penggambaran misalnya ini berangkat sian ungkapasinakiani do ya. Jadi orang Batak itu kan dalam pengajaran kekristenan ya. Jadi siapa pengajaran kekristenan do muncul loh. Jadi antara diperhadapkan dengan nilai budaya dan juga nilai kekristenan di HKBP secara khusus ya. Jadi misalnya kata si subuto dorohana itu sampai di dalam hal sikap tubuh. Jadi menubut roha itu bolo lebih ke bahasa Indonesianya nggak tepat juga ya, menyogok gitu ya.
Jadi manubut roha itu misalnya orang tua kita itu di dalam kehidupannya, misalnya kan bolona tua-tua misalnya menginginkan sesuatu dari kita anaknya, ya dalam hal ini kita sebagai PDR anak orang tua kita. Kandang saya pula didokon nyon dolo moniro hakudang dinna kan. Alai sian bahasa tubuh, sian gerak tubuhna, boleh ditatu sunani. Oh ini mama saya sedang menginginkan ini. Nah, sikap yang seperti itulah juga sebenarnya adalah sikap yang timbal balik bahwa orang tua juga misalnya dalam hal ini posisi kita sebagai orang tua, taboto do misalnya anak kotai baik juga anak dari remaja, ya dari gestur tubuhnya dia berbohong atau enggak gitu. Jadi dia sedang gelisah atau enggak gitu kan? Jadi kan gestur nekat boleh patari dahoni. Itu yang nanti di bagasan lebih pendalaman lagi ya. Jadi di situ ya. Jadi debata yang kita lihat itu bukan maksud kita mengatakan orang tua itu setara dengan Allah, enggak. Tetap orang tua itu adalah mitranya Allah. Tetapi lebih penekanannya bagaimanakah kita memahami Allah itu. Ya, jadi sebenarnya pengilustrasiannya boleh dohonota. Kenapa orang tua itu adalah mitranya Allah? Karena itu tadi belum misalnya terjelasan misalnya secara teologis kan Allah yang begitu mengasihi itu kan dia sulit memahaminya. Jadi dalam perkembangan sejarah nih gereja HKBP secara khusus tentu saja mengangkat untuk memahami Allah yang hadir itu di dalam kehidupan umat percaya dia doa taridana. Misalnya di sini naking hataridana dalam konteks perjanjian baru perumpamaan tentang anak yang hilang tadi. Jadi anak yang hilang itu yang sudah menghambur-hamburkan kekayaan bapaknya, tetapi dalam posisi sebagai orang tua, dia adalah tetap orang tua yang merindukan anaknya, menyadari kesalahannya, dia kembali kepada Allah. Dalam hal itu dia bukan Allah, itu tetap dia sebagai orang tua. Alai ima gambaran bagaimana Allah mengasihi umatnya. Jadi analoginya ya. Allah yang mengasihi umatnya, orang tua yang mengasihi anaknya. Jadi apa yang dilakukan umat kita bisa lihat pemberontakan mereka kan. Makanya diulang lagi di dalam kitab Ulangan, hal yang sama diulang lagi. Jadi kalau dalam pengajaran dalam perjanjian lama ya sedikit ke belakang lagi misalnya dalam hal pengajaran cukupkah sekali mengajar anak-anak? Enggak, berulang-ulang. Dengan metode apa kita mengajarinya? Kalau dalam konteks perjanjian lama bahkan sampai bikin gelang kan tentang firman Tuhan itu, sampai di dinding dilengketkan firman itu supaya apa? Bahkan ketika mereka tidur-tidur, mereka beristirahat, apa yang diceritakan? Perbuatan Allah yang dilakukan Allah kepada umatnya. Jadi sebenarnya dalam konteks kita orang Batak, orang HKBP secara khusus, jadi dia do namago siya tonga-tonga ni ngulu ni hakaristeno di alak Batak. Jadi bolo dang piga beson nari kan berturi-turian kan, mendongeng di ulahon kak ni dado tiki tiki geleng mendongeng tidak dana. Alai mendongeng dalam kecil-kecil. mendongeng dalam hal ini kita sudah lebih kepada dongeng yang disediakan di buku Gramedia kan. Alai bolo turi-turian di halak Batak. Jadi yang selalu dilakukan kalau saya waktu masih kecil masih mengalaminya, ya ketika selesai makan malam kita dikumpulin bersama-sama, nanti orang tua kita bercerita. Yang diceritakan apa? Perbuatan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi orang tua itu adalah sebagai orang yang pertama yang mengalami apa yang dia alami tentang kasih setia Tuhan, itu yang diceritakan kepada anak-anaknya. Jadi dalam hal itu di Pataridahon sumber pengetahuan itu, sumber pengenalan akan firman Tuhan itu berangkatnya dari rumah ya. Jadi di Jabudo Perjolo diperkenalkan noni yang lebih tepatnya lagi sebenarnya kita misalnya bolo di golongan orang tua ya. Jadi misalnya tolu suku-sukun ketika membawa anak-anak kepada baptisan ya. Nah olo dohamu mengajari nasida
sesuai dohot ahana di haporsiamuna. Jadi apa yang diimani sebagai orang tua itu yang diajarkan kepada anak-anaknya. Jadi makanya misalnya kalau di gereja tak, makanya dia harus berguru malua 1 tahun. Ya, bolo holat 3 bulan toh kena neng kawin doi. Ya, bolo neng marsiajar roibana selama remaja harus 1 tahun. Karena apa? Holat dasar-dasarnya udah dipersiajari selama 1 tahun ini kan. Tetapi ketika dia sudah mengetahui dasar iman Kristen, dia menyatakan imannya, percaya kepada Allah yang Tritunggal itu, ya disitulah dia menjadi yang jemaat yang dewasa, yang sudah dewasanya dalam hal apa? Jemaat yang sudah membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi di situ kedewasaan ini, misalnya anak-anak kita itu yang remaja. Jadi bolo songonak gue bisa saja umurmu tidak remaja lagi, tetapi imanmu ketika sudah menyatakan iman kepercayaan kepada Allah yang Tritunggal itu sudah dewasa, sudah tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Jadi karena ini juga berkaitan juga dengan teks di sekolah minggu ya. Jadi kalau di sekolah minggu sian kita Yesaya 50 ya. Yesaya 50 ayat keempat sampai ayat yang ke-7 ya. Jadi bagaimana ketika seorang murid itu dalam hal posisi ini. Jadi relevansinya udah sono di sekolah minggu ya dalam konteks yang sekarang. Anak sekolah minggu juga harus mengatakan stop mengucapkan kata entar. Jadi turun aja rasa aktual duit. Ya, kan sebenarnya kan jujur dan songoni kan. Entar ramang, entar kakak kan gitu kan. Jadi kata entar-entar ini juga menjadi satu kebiasaan yang buruk bagi dia. Jadi salah satu bukti pertobatan itu stop mengatakan kata entar tadi. Kembali kepada apa yang seharusnya dia lakukan ya. Jadi mulutumpe misalnya tadokon noni saya adalah debatana di Ida, ikon perjolo do pangatusionai kita terangkan. Jadi sebenarnya ungkapan itu muncul dari seorang anak yang menggambarkan orang tuanya itu bagaimana sayangnya orang tua itu kepada dia. Jadi bodo ido tanoni misalnya kaitan ini dengan lirik-lirik lagu-lagu Batak ya, lagu-lagu Batak yang dahulu ya, yang di zaman tahun 70-an 80-an ya. Jadi menggambarkan bahwa ahado na dikon di ulahon ni aka halak Batak na karisten misalnya tunatorasna ya. Jadi misalnya lagu yang menggambarkan anak yang diperbuat harus apa yang harus diperbuat anak kepada orang tuanya ya, orang tua yang mengharapkan apa yang diharapkan ya dari anak-anaknya, misalnya wujud ngolu kondo inang tupa bahenomu aka nadenggan ya. Jadi bolo misalnya nanganong lapatan nih bolo ngamati au pola ikon maren basen bastogan maren deho gitu kan, nanganong lapatan nih. Jadi orang tua juga mengharapkan ya di masa hidupnya ya apa yang dia bisa lihat gitu kan. Jadi idonang pangatusionan akani di dalam surga itu di bawah telapak kaki ibu gitu kan. Jadi kan nagabe surga ditorun di telapak nih. Alana bulu tapariksa kaki tai kan bagi yang ibu-ibu biadangi si gambaran. Tetapi itu ungkapan yang menggambarkan bahwa seorang ibu itu dalam hal perjuangannya ya untuk yang pro kepada kehidupan itu sendiri ya. Jadi di situ ibana. Jadi saya bulak do rohani parokuan dalam hal ini orang tua, dalam hal ini ibu kita ya, kepada hal-hal yang kemarahan tadi ya. Jadi bodoh misalnya sahalak ibu ya, sahalak orang tua ya dia bisa marah kepada anaknya, alai di boto ibana do waktu na tepat, adiga do kemarahan nai dia akan minta maaf kepada anaknya. Kalau ini belum nabuy mangulahon yang gobang ron ya gak mall do be. Tapi setabi ya Mang, Iya. kalau tadi kan yang dibahas kalau Tuhan yang terlihat, ibu ayah kita tuh baik dan ngomong kita dari kecil membesarkan dengan baik. Nah, studi kasusnya adalah kalau misalnya anak remaja ini atau ya adalah studi kasus bapaknya penjudi, ibunya juga suka ngegibali anaknya itu, terus ada pula yang
pilih kasih. Kalau orang Batak ini kan kalau anak laki-laki terlalu wah gitu dibanding anak cewek gitu kan. Nah, sedangkan untuk ini ngelihat dari sisi anak sih, Amang, ngelihat dari sisi anak itu bagaimana kita menyampaikan untuk menimbulkan rasa hormat kepada orang tua sesuai dengan pembahasan malam ini. Tuh, terima kasih. Oke, ini mana Parpudi? Bahado bolo orang tuai pemabuk, penjudi, ya, bahkan pemain perempuan. Kita bisakah itu sebut dengan orang tua? Saya pikir dengan tegas titah yang kelima mengatakan bahwa yang dikatakan orang tua itu adalah mitranya Allah. Jadi belum misalnya mengulahon perjudian, pemukulan, kekerasan dalam rumah tangga, di tonga-tonga ningulu siganupari, itu tidak tergolong dalam hal orang tua. Itu orang tua yang gagal. Ya, apakah yang dilakukan Allah kepada ketika ada orang tua yang demikian? Itu tadi ganjaran, ada hukuman bagi orang-orang yang memang dia melanggar apa yang sudah ditetapkan Allah. Badang terdoka tong misalnya tusiga, bohama ibana misalnya ya, mengajari anak konna, na ayo ke gereja, nah kan, apa mana bilang lah tuh gereja? Kan mungkin nih, nah rok toko nih. Jadi bulu sonama dokon orang tua gagal dona sononi. Ya, tetapi itu ya mungkin dia hanya sebatas memproduksi anak, mungkin iya gitu kan. Tetapi dalam posisi sebagai orang tua, tentu saja ya saya pikir dengan hukum yang kelima yang dikatakan orang tua itu adalah itu tadi ya mitra Allah. Jadi totu mitra ni debatadoi ketika misalnya dalam mewujudkan ada maksud ni debata di tengah-tengah di parngoluan. Nah, ya misalnya dalam gereja kita itu kan sudah dengan tegas dikatakan ya salah satu tanggung jawab orang tua itu adalah mendidik sesuai dengan apa, bukan mendidik sembarangan, sesuai dengan apa yang dia imani sebagai orang tua. Itu tadi yang saya coba singgung di dalam 3 pertanyaan ketika orang tua membawa ke dalam baptisan, ke dalam sakramen baptisan kudus anak-anaknya. Ya, naradedo ho mengajari nasida khobar tunani haporsiaan, ya, yang seturut kepada apa yang kau imani, ya. Naradedo ho mabuan ibana tu bagasan perguruan di halak kariste, ya. Jadi tentu saja itu pertanyaan itu merupakan penggambaran yang mengingatkan posisi dia sebagai orang tua. Hidupnya bolo misalnya ada orang tua yang mengatakan dalam orang Batak bolo bolo dak kasea gelengna ya tentu saja anak mamanya ketika anaknya berhasil anak bapaknya ini juga ungkapan yang salah kan. Jadi orang tua itu adalah hubungan yang menghantarkan kepada posisi dia ya. Saya selalu katakan begini Kak Novi. Seorang anak yang misalnya dia melakukan kenakalan remaja segeralah rujuk di mana dia berkembang, di keluarga yang seperti apa dia berkembang atau bertumbuh gitu kan. Seorang anak misalnya suka mengatakan cacian makian, itu tidak terlepas dari begitu mana perjulu do omakna atau bapaknya saling memaki, itu yang dia dengar gitu kan. Jadi boleh songnau contohnya misalnya ya misalnya ketika buruku lah di rumah ya masih umur 2,5 tahun ya dia sudah tahu buka YouTube ya di Toto Temat Upin dan Ipin yang dia dengar di situ kan Assalamualaikum ya kan. Ketika dia katakan itu kepada saya pulang dari gereja sampai disambut dia dari rumah, Assalamualaikum katanya. Ya saya sok batin juga gitu kan. Ini anak pendeta kok pakai Assalamualaikum gitu kan. Nah bagaimana kita merubah itu Assalamualaikum itu menjadi Shalom gitu kan. Jadi apa yang dia dengar, apa yang dia konsumsi, ya tentu saja itu menjadi apa yang akan dia ungkapkan. Jadi kan anak kan meniru dong kan, jadi di mana dia berkembang. Jadi dah dong remaja yang ketika dia di remaja tiba-tiba menjadi anak yang nakal, enggak. Jadi selalu kita rujuk. Kalau misalnya ada anak remaja kita itu yang sudah mulai melenceng, lihat aja, selidiki aja ke dalam konteks yang kecil tadi, yaitu keluarga. Apa yang dia dapat misalnya dari orang tuanya di rumahnya. Jadi dong dosongoni kan, pergi sekolah minggu, nah kan, apa bapak nedang lau manar muni mana sekolah minggu pergi ke gereja ini kan holan medokon orang tua nih
Iutanami godang do somoni. Laho mergereje nah kan HP mana lah tu gode tua. Ya, kalau dalam kitab yang kelima itu bukan orang tua yang dalam maksudnya Allah ya. Oke, silakan Bang Ron. Ya. Memang saya memang dalam konteks tugas dia sebagai orang tua mungkin di situ gagal lama. Akan tetapi di sini kan hukum Taurat itu kan kita menghormati. Kondisi apapun orang tua kita wajib tetap harus menghormati mereka. Ya tugas kita mendoakan mereka. Mungkin memang gagal, akan tetapi sebagai anak, ya tugas kita menghormati apapun kondisi orang tua kita. Itu menurut saya memang. Tapi kalau mau gagal itu, ya itu fungsinya dia sebagai orang tua terhadap anak. Ini kan di sini hukum Taurat kelima berarti kan dari anak kepada orang tua. Kita wajib dan harus menghormati mereka. Itu mungkin yang saya bisa kasih tambahan, Amang. Melihat deh. Baik. Dari kakak-kakak yang lain? Cukup dimengerti pembahasan kita tentang hukum Taurat kelima ini? Masih ada yang mau bertanya? Kak Mel? Udah buka tuh, Kak. Ya, boleh. Silakan, Kak. Gini Amang, seperti ayat 16 ini tadi ya, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu itu apa maksudnya di kehidupan kita seperti sekarang ini Amang ya. Soalnya kan sering ku dengar gitu ya Mang ya, bahwa orang yang baik itu malah umurnya itu pendek gitu ya, dan orang yang agak ini jahat lah gitu ya, umurnya itu panjang gitu loh. Apa maksudnya begitu Mang ya di kehidupan kita yang seperti sekarang ini, maksudnya perkataan Tuhan ini gitu Mang. Mau lihat ya Mang. Ya, boleh langsung ditanggapi aja, Mang. Oke, kita baca ulang ya. Iko pasanga pomo donatora semua sama tua hojala lilin mangudu di tanon lehon di Jehovah de batam diho. Apa yang diberikan Allah kepada kita? Yang sekarang kan? Jadi tentu saja yang sekarang ini adalah pemberian Allah. Jadi garansi yang diberikan Allah tentu saja kaitannya di dalam hal memahami anugerah ya, berkat ya. Jadi nanilehon ni Jehovah de batam diho artinya Allah itu adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Termasuk orang tua kita itu dalam hal kita sebagai anak. Jadi si lehon-lehon di Debatadoi yang tadi kita sudah sepakati sebut bahwa mereka adalah mitranya Allah. Jadi mitra ni Debatado dan sida patulusod dia sakap ni Debata. Jadi sebagai posisi sebagai anak tentu saja apakah upah atau kalau kita katakan upah ya, upah yang diberikan kepada anak ketika dia menghormati dan kasih kepada orang tuanya. Jadi Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi memang gak bisa ada suku-sukun, saya pikir mungkin itu berdasarkan perenungan lah ya. Jadi misalnya sarupa doi, tu suku-sukun nih Kak Novi Sinakiani. Apakah orang tua yang bandal dalam hal ini bisa dihormati apa enggak? Jadi kan totut dalam studi kasus doi. Jadi apakah itu ada di jemaat HKBP ada udah kok di hutanami gudang doi. Ama-ama kalau menuru ya nakon naro sekolah minggu. Ya, tetapi dia pergi ke kode tua. Mulu songarau tegas domat dokononi. Ya, menjadi orang tua itu ya artinya ya harus benar-benar orang tua yang diinginkan Allah. Dia udah diinginkan di debata, artinya bagaimana mewujud nyatakan kasih setia Allah.
alana sono do tong ya, bagi anak-anak tentu mau do terjalo rohani anak-anak misalnya ketika misalnya itu kok kamu nama ke abang kakak PDR burju-burju hamu roda tu aha tu parmingguan di remaja do KTB dan lain sebagainya apa belum misalnya ibereng nasida menatorasna ya kan adong doi kan mungkin nang kalau ikut tanami di utamu nara adong dotok somo nih kan. Jadi tentu saja menghadap mencalason. Apakah Allah itu bukan Allah yang bertindak? Jadi di sini nakani konsekuensi eh, yang diberikan kepada Allah yang melanggar. Jadi kan ketika umat Israel melanggar dalam hal ini hukum 1 sampai hukum yang ke-10, mulota bagian tabuat ambil bagian hukum yang kelima. Kenapa melanggar? Tentu saja apa yang sudah ditetapkan Allah. Kan madabun nasil itu bagasan hukuman. Nah pertanyaan Kak Melati tadi tentu puasa di dalam eh, pemahaman kita sebagai warga gereja kan Allah tentu saja itu tadi kan lo morohani di bata mernida aka perjahati mate di bagasan dosa yang diinginkan Allah itulah pertobatannya. Jadi tentu di bagasani apa Allah menginginkannya. Jadi keinginan Allah itu tentu saja sifat gabe buru dohon tasonon tentu dan sarupa keinginan di jolma doh keinginan di debata. Jadi bolo keinginan kita jolma kan naik manyan ngahula hosongonon naik manyan terpasu-pasu di bain debata kan. Kadang sifat baliknya doh sarupa dia karena berkeluarga, ya saya juga termasuk keluarga yang tak lama punya anak. Ya, jadi sifatnya bergumul dong, belum gue manusia kardus tahu kan? Manusia gerobak. Kira di berkoi Bang Roni. Sering. Nah, kan bulu tabereng misalnya kan, torok bugil enggak? Udang. Sifat kan bagi kita keluarga-keluarga muda misalnya kan yang Tuhan juga punya rencana yang lain dalam kehidupan kita kan sifat bulu taruh songoni amang teh Tuhan apala padi taiba apala ya nak kopi pinangido sakko na lilinga dileko olo do songoni tu bulu songoni pikiran amang ali Tuhan ngakariste nau ape songonon ne binere hape nyanne sonanggo jabuna pesodong makanan na pesodong ipapulsi kodogo dengan anak kon lah kita bisa aja berpikir begitu. Ya sama dengan konteks orang tua tadi. Ya saya dong deh orang tua yang dia tidak melakukan tanggung jawab sebagai orang tua, tapi kita sebagai manusia seolah-olah mengatakan apakah Tuhan bertindak di dalam hal itu. Jadi ikut dohonok tado mengalusi akan nasi songoni tentu saja dalam rangka memahami Allah yang tadi ya Allah yang memberkati itu. Totu dohonok tado bulat tutu bagasan dan pikiranmu pikiranku ini debatado kan dan dalam mudalaku. Jadi tentu saja dalam rangka kita menyelami maksudnya Allah di tengah-tengah kehidupan kita, tentu bodoh gawe hira songono. Misalnya ya, misalnya di dalam pengalaman kita di tonga-tonga di Parngulota, misalnya adalah seseorang yang meninggal dari keluarga kita gitu ya, dari keluarga dekat kita. Setelah kematiannya kita baru disadarkan, oh rupanya ini yang dikatakan dia gitu kan. Kalau dia alami hamu songoni, ya misalnya, oh ternyata setelah kematiannya itu kita sadar, oh rupanya ini maksudnya kemarin dia berkata-kata seperti itu kepada saya. Jadi bodoh songoni nang di tengah-tengah ni parngolota, jadi tindakan Allah yang kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita, tentu saja itu mengingatkan kita terhadap perbuatan Allah tadi. Jadi boleh didokon misalnya di dalam patik napa lima honi kan, jala lilin mangulu di tanah na dilego ni Jehovah di batam diho. Jadi tentu saja kata lilin dalam hukum yang kelima tentu saja dalam ukuran Allah. Jadi misalnya halak nama teposo, babulunga itu tikina di debata kan itu kan? Bagaimana Allah? Tentu saja dalam konsepnya Allah. Itu benar saya tahu misalnya kepada orang yang mendahului kita misalnya kan, ayah dong do colma umur nah hola 2 hari gitu kan, adong do umur di colma hola sebulan, bahkan adong do umur di colma lebih sampai 100 tahun. Nah tentu saja itu bagaimana kita memahami bahwa kehadirannya di tengah-tengah kehidupan itu adalah seolah-olah mengatakan bahwa hidup itu adalah menjadi hidup yang pasangan pondebata ya, jadi pasangan pondebata. Jadi analoginya yang saya pahami jadi seperti ini. Artinya
kita sebagai anak yang menghormati orang tua, gabe ido sada hataridaan, ya itu menjadi satu perwujudan kasih kita kepada Allah. Jadi boleh songot dalam 1 Yohanes ya, dengan tegas dikatakan, kau akan menjadi seorang pembohong ketika kau mengatakan, aku cinta kepada Allah, aku sayang kepada Allah, tetapi temanmu manusia kau tidak mengasihi. Pergabus loh di sini, nah si Yohanes. Jadi artinya realistis, ada aktualisasi kata kasih yang dinyatakan Allah itu di tengah-tengah kehidupan umat. Jadi halak naporsiai pe ido gobarana. Jadi sebagai posisi sebagai seorang anak sarupa doi misalnya. Kita misalnya sebagai anak, tado kolong goro hakku tu debata. Hape nanggo pala na tua-tua pe bola dong ko pina tua-tua tan nanggo ya pala di telepokko. Pergabus lo di sini. Atau main doko holong doro hakku tu pemimpin nami ya, konteks pemerintah ini. Tu pemimpin rohani nami, tu situa nami. Alai nanggo di pertanyaan api hodak teh tadi dan nanggo pala seheli kan gitu kan. Holong doro hakku kepada anak-anak remaja gabi besar pong, apalagi secara khusus anak-anak KTB ku. Hape kope nanggo nang nanggo sermon gitu kan. Kan mungkin noni. Dah hajar honong butuh remaja mi, tu nak komi kan gitu kan. Kan mungkin noni. Jadi itu gambaran. Jadi seolah-olah gabe naneng dohonon di hukum kelima ya, kembali kepada posisi kita sebagai PDR. Jadi lapatanna remajai dibereng mangulutta. Buhado ngulu nih kakak abang PDR hanate. Toho do si tong do si partaniang do nah kan. Unang si didok koni horobnya. Kita harus berdoa, kita harus hormat kepada orang tua nah kan. Tapi dibereng maho tiba-tiba nanggo apala misalnya akan nama tua ruas lansia gitu kan nanggo apala peduli honang gotik kan gitu kan. Tentu saja apa yang dia lihat itu tadi kan. Jadi posisi yang lebih besar lagi waktu di Bagasanima penekanannya. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu ya yang mengiring dalam ulangan dan kitab Roma dan juga Efesus itu ya berangkat kepada jemaat-jemaat ya. Jadi di situ konteksnya, konteks gereja yang sekarang. Jadi boleh misalnya sama Efesus tak pula kok sukunan ada alasannya kenapa harus hormat kepada orang tua. Ya memang karena haruslah demikian sebagai anak. Jadi jangan dong tawar menawar terhadap dalam hal posisi-posisi tadi. Jadi di pertemuan selanjutnya Maya. Jadi bagaimana kita tadi di dalam halaman 63, 64 itu saya pikir itu sudah sangat dalam ya. Jadi kakak abang PDR datang menulis sokangi. Jadi tentu saja itu sudah sangat melihat bagaimana kedalaman tadi. Kalau bisa kita lihat lebih ke dalam ketaatan tadi ya. Hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi kata-kata kunci di dalam hal menaati, dalam hal takut, dalam hal kasih, yaitu tadi tidak terlepas dari Allah yang mengasihi umatnya. Jadi di situ konsepnya. Jadi boleh misalnya muruk pehotur remajai, ala ni holong ni roham doi, ala ikut jelas dotong muruk. Unang tiba-tiba terrohor senjabungkan sahato di perminggu di remaja, ya tanpa sebab musabab gitu kan, kau langsung marah-marah gitu kan. Kita tanya kenapa marah Kak Mel? Ya kita nggak tahu gitu kan. Rupanya kemarahannya nasojolo mengalang bakwan Pak Udi dope misal, nah gitu kan. Ya jadi kemarahan itu juga punya dasar. Jadi tentu kita sebagai pengajar, sebagai guru bagi adik-adik remaja tentu saja cerminan hidup kita ya itu pembelajaran yang pertama bagi mereka. Tentu di danasida dong. Ya kalian itu sebagai PDR ya nape somar hasohotat dopena dongan deba KPDR ya mereka itu anggap itu ya itu orang tua saya gitu yang harus saya hormati dalam hal ini konteks yang lebih di luar orang tua dia ya ayah dan ibunya ya. Jadi tentu yang lebih dewasa dari dia yang menjadi panutan sian haporseo munado marsiajat akar remajai apa yang kita imani itulah yang kita didik kepada adik-adik remaja. Imajo, ngasongon na gajap penjelasannya. Kanop, Kanopi, Ya, silakan Kak Nopi kalau masih ada. No freeze kayaknya itu. Febris kayaknya.
Dari Kak Ruth, nggak ada Kak Ruth? Calon orang tua? Berapa bulan lagi? Cukup, Amang. Apanya cukup, Kak? Cukup infonya, Bang. Oh, begitu. Nantilah di konseling pernikahan lebih dalam lagi ya Kak Ruth nanti ya. Siap. Kanopinya mental, diambil alih aja kali, Bang. Oke, Amang, terima kasih untuk ini sebentar tadi. Hmm. Materi sebentar ya. Uh, uh, uh. Hmm. Diambil alih aja Bang Roni. Ya, Selanjutnya. Amang lagi memilih lagu sebentar ya, Amang ya. Oke, Amang, kita akan tutup sermon kita. Kita dengarkan lagu persembahan. Tapi nanti Amang akan setelah itu akan menutup dengan doa ya, Amang ya. Doa berkat ya. Tu lihat portibion Ninna Jesus Kristus Tuhani Ninna Jesus Kristus Tuhani Barita honma Barita nauli Tu saluhut nati nopai Tu saluhut nati nopai Asamarlas ni rohama langit nang dohot aja kajangi marolop-olop akaladangi rodi hauna diharangani martopak-topak sungai marhasak-hasak tau nang lauti marolop-olop maporti bion nang sudena pangisi nai Lamar goma akapar jamitai mangulahon tohonanai mangulahon tohonanai
pangurupi antuna pogosi malua akan tarate apul-apul tunadang oli Odo barita nauli pangurupi antuna pogosi malu akan tarate apul-apul tunadang oli pajongjong hati gorani pamalumna saboy mardidai patitlang nasahasitongani pasa ormon radameoni Nama dua penutupnya dengan dua berkatnya. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah atas segala kasih karunia yang melayakkan kami akan firman-Mu yang boleh kami perbincangkan di dalam sermon kami bersama-sama dengan kakak abang PDR. Tuhan kiranya menolong kami, terkhusus menolong abang kakak PDR, supaya Tuhan memampukan mereka untuk mengajarkannya kepada adik-adik kami remaja. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan berpisah dari ruang Zoom ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati perjumpaan pertemuan kami pada malam hari ini, dan juga Tuhan kiranya menolong kami di dalam setiap kelemahan kami yang ada. Bapa di dalam surga, kami serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa berkarya di dalam hidup kami setiap hari. Berkati Tuhan abang kakak PDR yang tidak boleh bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Apapun yang menjadi kegiatan mereka, Tuhan kiranya senantiasa memberkati dan menemani mereka, supaya pada sermon-sermon yang akan datang Tuhan, kami juga memberi hati kami untuk dengar-dengar akan firman Tuhan, belajar bersama-sama di dalam sermon kakak abang PDR. Bapa di dalam surga, kami serahkan juga kehidupan kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami dikala kami juga beristirahat di rumah kami masing-masing. Diamlah Engkau Tuhan di rumah kami, dan kasih setiamu senantiasa memberkati kami pada malam hari ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan juga akan memberikan hari yang baru yang senantiasa menyertai kami melakukan berbagai aktivitas kami di sore hari, di besok hari. Bapa di dalam surga, segala persiapan juga yang boleh kami lakukan, terkhusus di dalam kategori remaja, dalam rangka memperingati kematian dan juga kebangkitan-Mu dalam Jumat Agung, Paskah, dan juga doa refleksi yang akan kami lakukan bagi adik-adik kami remaja. Berkati Tuhan abang kakak PDR yang telah berlelah mempersiapkannya, supaya kami semakin memaknai kematian dan kebangkitan Tuhan adalah untuk keselamatan kami. Tolong kami Tuhan, dan tolong juga anak-anak kami remaja, supaya mereka juga setia mengikutinya dan iman mereka semakin bertumbuh kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami ingat adik-adik kami remaja yang dalam proses ujian yang mereka sedang jalani. Biarlah juga Tuhan kiranya memampukan mereka dalam keseluruhan proses itu, supaya apa yang terbaik yang mereka sudah bisa persembahkan, kiranya Tuhan juga berkenan atas seluruh cita-cita yang sudah mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah mereka menuntut ilmu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk adik kami Rogate Hutahayan yang juga pada saat ini menjalani proses pemulihan
dan kesembuhan dari penyakit yang dideritanya di dalam tubuhnya Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai adik kami Rogate. Berkati Tuhan Kak Diana juga, orang tuanya yang senantiasa menopang dia, membimbing, merawat dia di rumah juga dan juga di rumah sakit. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kekuatan kepada orang tuanya supaya melalui kekuatan yang daripada Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan besar untuk kesembuhan adik kami Rogate. Berkati pekerjaan orang tuanya, berikan mereka rezeki supaya melalui Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan memeliharanya. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami dalam setiap pergumulan kami, pergumulan kakak abang PDR. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa menjamah kehidupan abang kakak PDR supaya melalui lawatan Tuhan mereka senantiasa bersuka cita melayani Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami di HKBP Serpong. Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada kejahatan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Melatih godang sama Pak Malam Dika baik nanti. semuanya, kakak Makasih, abang. Abang. Terima kasih Abang. Siapa yang bisa berfoto, motoin? Kamel, bisa? Yang bisa open cam, silakan. Oke, Kak Mel. Oke, Oke. Kak Ruth udah nongol. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas dan senyum. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, malam baik semuanya. Terima kasih Abang. Sama-sama. Oke. Terima kasih Kakak Abang untuk keadaan sermon. Hanya pengumumannya besok kita JR, diharapkan semuanya bisa hadir ya untuk membantu kita di JR besok di Pasca. IIC-nya berhalangan hadir. Apa ada yang bisa menginfokan apa yang mau besok kita siapkan? Kak Bet, bagaimana? Kenapa, Bang? Yang ada mau dipersiapkan lagi untuk besok, Kak? Bang, tadi Bang Tius nanya, sudah diinfo ke Bang Sofyan ya untuk peralatannya kan ya? Dia Sudah. memastikan lagi katanya Abang itu karena settingnya cukup lama. Jadi mohon sebelum jam 2 itu sudah settingannya sudah selesai, kata Bang Tius, barusan ngobrol. Udah ada tadi nelpon malah, telepon si tulang itu, Kak. Dan aku juga sudah japri Laura agar pegawai menyiapkan. Oke, Bang, Laura bilang tadi. Nanti Oke, pagi Bang. aku Sama kursi konfirmasi berarti ya, lagi, Bang, Kak. Gitu. Sama kursi ya berarti ya, Bang ya? Iya, kursi aku bilang sih sebelah kiri yang depan untuk tempat alat musik, aku bilang gitu sama Laura. Sama yang kanan juga, Bang, karena kan nanti ada song leadernya ada 5 orang. Hah? Kan song leadernya ada 5 orang. 4 orang. Terus WL-nya ada 2. Posisinya depan. Depan juga, tapi sebelah kanan. Tapi kan nggak usah keluar kursi, Kak. Boleh, boleh. Pokoknya diatur aja, Bang, baiknya gimana. Oke. Besok Kak Devi ya, Pak Dus, tolong siapin ya juga ya. Kak Dev. Matongam. Aku masih tugas karena dia habis perjalanan. Oke, Kak.
Thank you Kak Linda. Thank you ya. Ruth, Selamat bertugas Kak Linda. semuanya datang ya, kita harapkan ya, kita bantu semuanya. Apa yang bisa kita lakukan, walaupun memang hanya tim musik nanti sama Padus, tapi kita semua bisa hadir, bisa membantu satu sama lain. Mudah-mudahan sempat ya Bang, besok mau ke pesta. Itu dia kakak. Hmm? Kakak mau kemana? Mau pesta Manggalingging loh. Pendeta Sigalingging. Udahlah, aku pun adanya kak di undangannya. Yang penting mah titip doa aja lah. Agak kejauhan. Soalnya yang sebelumnya nggak datang. Besok kalau sempat aku mampir deh ke gereja ya. Aku juga diundang nitip lah ya, nitip salam lah ya. Aku juga makanya aku titip salam. Kamel juga diundang itu. Tapi aku larang diikut. Nanti Kamel. Dan lakukan kak. Yang sebelumnya aku udah nggak datang Bang, nggak enak banget dah. Sama juga kak. Yang barunya aku nggak. Oke ya. Selama istirahat, besok ketemu. Aku izin besok ya Bang. Kemana kakak? Amang gudangnya. Enggak, aku ada urusan juga Bang, tapi sekaligus juga ke Manggalingging. Tapi karena memang aku ada urusan juga. Ya udah titip salam lah kayak gitu kak, kalau begitu. Oke lah. Ya. Oke ya. Hari Minggu lah ya. Hari Minggu besok lah ketemunya. Ya mudah-mudahan keburu Bang. Mudah-mudahan soalnya pagi aku ngambil rapot dulu. Ngambil rapot tuh ada Kita pertemuan sampai jam orang 6 tua. sore itu ya kak. Sama ambil rapot dulu juga. Ya. Oke Bang.